Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 12 September 2020, kita akan belajar dari Roma pasal 8 ayat 18. Roma pasal 8 ayat 18. Judulnya, Bagaimana pikiran Anda? Bagaimana pikiran Anda? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan oleh Paulus. Paulus adalah orang yang penuh dengan penderitaan sejak dia memutuskan untuk mengikut dan melayani Kristus. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8-10 menjelaskan tentang penderitaan Paulus. Dia ditindas, dia habis akal, dia dianiaya, dia dihempaskan. Bahkan dikatakan dia membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya setiap saat. Tapi di dalam Roma pasal 8 ayat 18 ini, kita bisa melihat apa yang dipikirkan oleh Paulus. Kita baca. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kata yakin dalam bahasa Yunani adalah logisome. Secara literal artinya memperhitungkan, mengkalkulasi, menginventarisasi, memikirkan. Intinya adalah apa yang ada di benak atau di pikiran Paulus. Yaitu dikatakan di sini, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu yang ada di pikiran Paulus. Istilah tidak dapat dibandingkan dalam bahasa Yunani itu auksia. Itu secara literal artinya tidak pantas. Tidak pantas apa? Melihat konteksnya atau melihat kata-kata yang ada di ayat ini, itu berarti bisa diartikan tidak pantas dibandingkan. Jelasnya, Paulus berpikir bahwa penderitaan zaman sekarang ini, termasuk penderitaan yang dia alami itu, tidak pantas jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada orang percaya. Tidak pantas dibandingkan dengan kemuliaan. Penderitaan itu tidak pantas dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Kapan itu dinyatakannya kemuliaan kepada orang percaya? Menurut John Wesley, itu ketika anak Allah yang akan menyatakan sendiri. Itu artinya bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, kemuliaan itu sungguh luar biasa nyata. Dan penderitaan yang dialami sekarang ini itu tidak ada apa-apanya, tidak pantas dibandingkan, jauh sekali. Jauh sekali. Pertanyaannya lalu bagaimana sekarang? Apa bisa bertahan dalam penderitaan? Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks pembacaan ayat firman Tuhan ini, di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 19 sampai dengan yang ke-30, itu ada satu pernyataan yang luar biasa bisa kita simpulkan, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita. Jadi pikiran Paulus itu menyatakan bahwa penderitaan sekarang ini tidak layak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang nanti. Tidak layak, sama sekali tidak layak, gitu ya. Tetapi bagaimana sekarang kita menghadapinya? Roh Kudus yang akan menolong orang percaya. Roh Kudus yang akan menolong orang percaya. Luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang ada di pikiran kita ketika mengalami penderitaan? Apa yang ada di benak kita ketika mengalami penderitaan?
Biasanya kita berpikir, kapan ya penderitaan ini segera berakhir? Biasanya kita berpikir, mengapa ya Tuhan tidak menolong? Kita mengeluh, sama seperti makhluk lain yang juga mengeluh atas penderitaan yang mereka alami. Seperti dikatakan dalam konteks Alkitab yang kita baca tadi, konteks ayat firman Tuhan tadi. Mereka mengeluh juga. Dan ketika kita mengeluh sama dengan yang lain. Kapan ya ini akan berakhir? Masalah ini kapan berakhir? Sakit penyakit ini kapan sembuh? Kapan sembuh? Mengapa Tuhan tidak menolong? Mengapa Tuhan tidak memperhatikan? Itu yang biasa ada di pikiran manusia ketika menderita. Bahkan mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya pernah melakukan hal itu. Kapan ya, kapan ya, kapan ya. Tetapi seharusnya pikiran kita diganti dengan demikian. Bahwa penderitaan yang kita alami, itu jauh jika dibandingkan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak bagi kita. Jauh itu, tidak sebanding sama sekali. Dan kita harus berpikir bahwa Roh Kudus akan menolong kita, akan memperhatikan kita, akan membimbing kita. Bapak Ibu, pengalaman dalam hidup saya ketika mengalami sebuah penyakit, ya menurut saya penyakit, kok enggak buru-buru diselesaikan oleh Tuhan? Kok enggak disembuhkan oleh Tuhan? Kadang-kadang tergoda muncul, Tuhan kapan ini? Apa Tuhan tidak menolong? Tetapi firman Tuhan yang saya baca dan renungkan ini, menyatakan dengan jelas kepada saya, bahwa saya tidak boleh mengeluh. Saya harus yakin bahwa penderitaan sekarang ini jauh dibandingkan dengan kemuliaan yang akan saya lihat, yang dinyatakan kepada saya nanti. Jauh. Pikiran saya harus terfokus kepada hal itu. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ketika mengalami masalah penderitaan atau sakit penyakit, mari fokuskan pikiran kepada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan juga akan bimbingan Roh Kudus yang menguatkan Anda dan saya ketika mengalami sakit penyakit, masalah, penderitaan apapun. Roh Kudus yang akan membantu kita, menolong kita saat ini. Karena Roh Kudus itu roh yang diberikan kepada kita untuk menolong kita. Jadi dia penolong, dia akan menolong kita, akan membimbing kita. Yakinlah, sehingga kita kuat menghadapi penderitaan. Sehingga kita kuat menghadapi masalah. Jadi sekali lagi, fokuskan pikiran kepada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti, dan fokuskan pikiran kepada bimbingan, penyertaan, dan kekuatan pertolongan dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya akan kuat menghadapi masalah penderitaan apapun saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Sungguh kami dikuatkan ketika kami mengalami penderitaan, sakit, penyakit, apapun itu bentuknya. Engkau melihat kami, memperhatikan kami. Dan Engkau memberikan Roh Kudus untuk membimbing kami, menolong kami, menguatkan kami. Biarlah kami, Tuhan, pikirkan akan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kami kelak. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong supaya kami merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang yakin akan pertolongan Roh Kudus berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.